Jadi kalau malam hari mungkin dengar orang protes di dapur. Itu mungkin dia bergumam dalam hatinya, Rina lagi beberes katanya. Karena Rina tahu gue sendirian, anak gue kagak ada gitu. Jadi gue belum sempat beberes. Nah, Rina lagi beberes. Kira-kira itu perasaan Hari mungkin ya. Saya coba duga-duga saja. Di foto ini senyum, di balik senyum, dan kemudian tadi saya cerita bahwa dia mungkin disiplin, menjaga diri, menjaga kebersihan rumah dan sebagainya. Sebenarnya bagi saya Rina itu sudah melalui perjalanan hidup dengan penuh keberanian. Cerita tentang Rina bagi saya adalah cerita seorang ibu muda yang berjuang melawan penyakit dengan caranya Rina. Dia tabah, tenang, dan selalu kalau ketemu saya optimis. Dia merasa dia mungkin akan sembuh. Mungkin juga kepada teman-teman yang mungkin menderita penyakit yang sama, Rina itu harus memberi inspirasi, meskipun selalu dia mungkin ketika melihat orang lain sakit, dia akan bilang kasihan dia sakit. Padahal dia sendiri merasakan kesakitannya. Menurut saya yang tidak merasakannya adalah luar biasa. Justru itulah yang menjadi inspirasi buat saya. Itu adalah model Rina begitu ya. Dia ditekan oleh penderitaan, tapi dia justru bangkit dengan semangat, dengan optimisme. Bukan untuk dia, tapi untuk orang-orang yang sampai saat ini mungkin teman-teman perjuangannya masih bisa selamat. Mungkin juga buat ibu bapak di sini dia adalah inspirasi, selain bagi orang-orang yang penderitaan dengan beliau dengan Rina. Tapi kita harus juga bisa menjaga, mungkin ada orang atau pasien yang berkata Rina aja dalam keadaan sakit bisa tersenyum, kita pun tidak usah menangisinya, ya, kita harus tersenyum mulai saat ini. Apalagi ini ada hari yang udah ke 1000 ya, sudah lewat 3 tahun, kurang 3 tahun, hampir 3 tahun. Satu hal lagi yang masih menyisa bagi saya kenangan tentang Rina adalah bahwa setelah dia begitu lama memperjuangkan kedua anaknya dalam kesakitannya, dia harus menerima, pada akhirnya menerima kenyataan bahwa Clara itu bisa lulus begitu ya. Nah, Clara lulus tapi dalam keadaan bahwa Rina tidak menghadirinya di tempat yang dia berada. Clara baru memasuki ruang wisuda dalam keadaan seperti itu. Rina mungkin tapi kita tidak boleh menangisinya, karena mungkin itulah cara Tuhan mengasihi Rina. Mungkin Tuhan ketika itu bilang ke Rina, Rin, tugas kamu sudah selesai. Lihat itu Clara sudah menapaki tahapan paling baru dalam hidupnya, dia sudah lulus. Mungkin itu tugas buat Clara melanjutkan perjuangan hidup. Jadi kita tidak usah menangis, tapi saya juga tidak menangis. Kita harus percaya bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Begitu ya Romo kata Mazmur. Kematiannya bukan karena Tuhan menyukai dia berpisah dengan anak dan suaminya, tapi Tuhan ingin membuat monumen bahwa keindahan cinta itu bisa terwujud meskipun ditinggalkan. Semoga itu dialami oleh ketiga, Clara, Agnes, dan Hari. Tadi Romo sudah cerita banyak apa makna 1000 hari. Bagi saya mungkin 1000 hari kita bisa lihat juga dari pertumbuhan yang sudah dialami kedua anak beliau ini, kedua anak Rina ya. Clara sudah makin dewasa, Agnes pun sekarang sudah cukup makin dewasa. Semoga itu berlangsung terus dan kita juga bisa mendampinginya dengan mendoakannya. Semoga mereka makin dewasa, makin mencintai sesama itu banyak ya. Makin mencintai Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan.
Tidak lupa juga saya mohon kita mendoakan suaminya Rina Manghari. Ya, dia masih punya tugas berat mendampingi dua anaknya. Saya nggak bisa membayangkan dua anak perempuan dengan satu orang ayah kalau moodnya beda atau moodnya berubah tiba-tiba. Nah, itu kesulitan besar buat Hari untuk mungkin membantu anaknya berkembang. Tapi percaya bahwa mendiang Rina akan mendampingi Mang Hari mewujudkan cita-cita Rina. Nah, kita juga harus merasakan bahwa Rina terus ada. Jadi hari ini bukan tentang kehilangan, kita bicara seperti Romo tadi tentang kegembiraan. Kita juga bicara bahwa hari ini tentang cinta yang bisa mengalahkan penderitaan. Bagaimana akhirnya menjadi berbahagia sekarang seperti Romo tadi bisa nanda pesta. Saya akhiri dengan kutipan dari buka kitab suci tapi tidak pernah mendalaminya. Tapi ada kutipan yang mungkin relevan dengan keadaan ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berbuah menjadi sukacita." Yohanes 16 ayat yang ke-20. Dan itu menjadi kenyataan bahwa tidak ada air mata hari ini, hanya ada tawa hari ini. Tadi ketawa-ketawa Romo juga membawakan khotbah yang bagus sekali yang menyentuh hati kita. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup Rina dengan mendampingi keluarga yang ditinggalkan, termasuk saya juga merasa ditinggalkan. Tapi tetaplah kita bersukacita minimal karena hari ini, mohon maaf Romo sekalian, bahwa malam hari ini kakak saya juga berulang tahun. Kakak saya Suhayati. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara, semua sahabat Rina dan sahabat keluarga kami. Terima kasih untuk pendampingan sampai dengan hari ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.